Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem mutu manajemen. Apa itu sistem mutu manajemen? Sistem mutu manajemen terkait erat dengan tata kelola organisasi yang berkualitas. Tata kelola ini terkait dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atau kontrol kerja. Sistem mutu manajemen ini berhubungan dengan kualitas manajemen dalam mengelola organisasi perusahaan dengan cara menyusun pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh manajemen. Indikator-indikator tersebut tentunya berhubungan dengan visi dan misi perusahaan. Sederhananya, sistem mutu manajemen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi dapat dinyatakan sebagai organisasi yang berkualitas, sehingga harus dilakukan pengorganisasian perencanaan dalam pelaksanaan operasional perusahaan tersebut. Secara lengkap, sistem mutu manajemen berhubungan dengan visi, misi, tujuan organisasi, kebijakan mutu, struktur organisasi, jabaran tugas atau yang dikenal dengan job description, SOP yaitu standar operating procedure, dan IK atau instruksi kerja. Sehingga kalau kita berbicara yang namanya sistem mutu manajemen, maka bahasan kita adalah pada poin-poin tersebut, yaitu visi, misi, tujuan organisasi, kebijakan mutu, struktur organisasi, jabaran tugas, SOP, dan IK. Ada 8 hal yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem mutu manajemen. Apa yang dimaksud dengan sebuah visi? Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang tentunya harus realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi ini dapat berupa pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana perusahaan-perusahaan akan dibawa atau gambaran apa yang diinginkan oleh perusahaan. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Itu pengertian dari visi. Sehingga dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa visi merupakan gambaran tentang masa depan satu perusahaan, di mana kondisi tersebut memiliki pemahaman atau memiliki karakter realistis, dapat dipercaya, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Tujuan dengan adanya sebuah visi perusahaan, yaitu yang pertama adalah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. Yang ketiga,
menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Dan yang kelima adalah menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Syaratnya dan kriteria terkait dengan visi ini yaitu yang pertama adalah dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi perusahaan. Yang terakhir, yang kelima adalah terfokus pada permasalahan instansi perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik. Itu tujuan, syarat, dan kriteria dalam menentukan sebuah visi bagi perusahaan. Setelah kita memahami dari penjelasan mengenai visi, maka selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan misi. Apa itu misi? Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Secara umum, misi perusahaan adalah suatu tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan apa yang menjadi visi dari perusahaan. Sederhananya adalah misi ini merupakan atribut yang menjadi poin pelaksanaan dalam mencapai visi perusahaan. Bagaimana cara untuk merumuskan misi? Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya merumuskan sebuah misi. Yang pertama adalah melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga adalah menentukan lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi organisasi perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Setelah kita memahami cara merumuskan misi tersebut, maka apa sebenarnya yang menjadi fungsi dari keberadaan misi ini? Misi ini sebenarnya berfungsi untuk memberikan arah usaha, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil, objektif, target dan program perusahaan dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Selanjutnya yang berikutnya adalah membimbing aksi dalam berbagai tingkatan, membantu mencegah karyawan agar tidak salah melangkah dalam menjalankan organisasi perusahaan. Itu pengertian dari misi, cara merumuskan misi, dan fungsi dari misi itu sendiri. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini dimaknai sebagai sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan. Tujuan perusahaan merupakan target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Biasanya
Tujuan perusahaan itu berisikan komitmen beserta resikonya. Tujuan perusahaan ini menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas, dan dalam merumuskan tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Tujuan perusahaan pada umumnya untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Biasanya, tujuan perusahaan ini berkaitan dengan keuntungan maksimal yang diharapkan oleh perusahaan, kelangsungan hidup dari operasional perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dari perusahaan, dan yang keempat tentunya berkaitan dengan tenaga kerja. Tujuan akhirnya adalah bagaimana mensejahterakan karyawan atau bagian-bagian yang berkepentingan terhadap perusahaan. Tujuan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu tujuan primer, tujuan kolateral, dan tujuan sekunder. Tujuan primer dimaknai sebagai tujuan untuk melakukan pembuatan barang atau jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan primer ini menjadi tujuan utama bagi suatu organisasi perusahaan atau disebut sebagai tujuan organisatoris, yaitu nilai-nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian bersangkutan. Tujuannya adalah agar nilai-nilai yang disumbangkan oleh masing-masing tahap dalam satu unit prosedur kerja secara keseluruhan itu dapat berjalan dengan baik untuk membuat yang namanya barang atau jasa untuk kebutuhan konsumen. Tujuan berikutnya yaitu tujuan kolateral, itu terbagi menjadi 2, tujuan kolateral pribadi dan tujuan kolateral sosial. Tujuan kolateral pribadi merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok individu dalam sebuah perusahaan. Sedangkan tujuan kolateral sosial merupakan nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau lebih umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Tujuan kolateral sosial ini bersifat lebih luas untuk kepentingan masyarakat, misalnya yaitu untuk pembayaran pajak. Yang terakhir, tujuan sekunder merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun secara umum, tujuan perusahaan yang berkaitan dengan sekunder ini dapat berupa pencapaian keuntungan secara maksimal, mempertahankan kelangsungan hidup dari organisasi perusahaan, mengejar pertumbuhan, serta menampung tenaga kerja yang tentunya mempertimbangkan juga terkait dengan kesejahteraan mereka. Kadangkala dalam sebuah perusahaan itu ada tujuan dan juga ada sasaran atau goal yang ingin dicapai. Apa sebenarnya yang membedakan antara tujuan dan sasaran tersebut? Menurut Gray dan Rickett, bahwa tujuan itu adalah pernyataan yang menentukan target-target khusus untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu pada periode yang akan datang. Sedangkan sasaran adalah pernyataan yang menentukan arah organisasi pada jangka panjang, disusun oleh manajemen puncak serta meninjau lingkungan di mana organisasi beroperasi serta keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu perbedaan antara tujuan dan sasaran.
setelah kita membahas visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan, maka kita dapat melihat contoh dari pernyataan visi, misi, dan tujuan di kampus Setia Indosakti Malang, di mana visi Setia Indosakti Malang itu adalah the quality system resources, yaitu menjadi sumber daya sistem mutu. Untuk mencapai visi tersebut, maka Setia Indosakti membuat misi, yaitu yang pertama melakukan penelitian dan pengembangan di bidang manajemen dan akuntansi dengan fokus utama pada sistem mutu, serta menyebarluaskan hasil penelitian melalui berbagai media minimal jurnal online. Yang kedua, menyelenggarakan perkuliahan di bidang manajemen dan akuntansi dengan kekhususan pada bidang sistem mutu. Yang ketiga, melakukan pengabdian masyarakat di bidang manajemen dan akuntansi dengan prioritas utama pada bidang sistem mutu. Tujuan dari Setia Indosakti yaitu ingin menjadi yang pertama adalah sumber belajar, tempat belajar, media belajar, inspirator pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, karyawan, tenaga fungsional, serta segenap lapisan masyarakat dengan fokus pada sistem mutu. Yang kedua, penyedia tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang manajemen dan akuntansi dengan kekhususan pada sistem mutu. Yang ketiga, penyedia tenaga ahli atau pengembang atau konsultan atau pelatih di bidang sistem mutu. Yang keempat, menjadi penyedia sumber daya lain di bidang sistem mutu. Dengan adanya visi, misi, dan tujuan tersebut, maka dalam perkuliahan di Setia Indosakti Malang ini muncullah mata kuliah yang sedang kita ampu, yaitu pengembangan sistem mutu. Nah, pengembangan sistem mutu ini di-breakdown kepada masing-masing kepentingan. Kalau misalnya dalam jurusan atau prodi akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi keuangan dan manajemen keuangan. Sehingga pengembangan sistem mutu yang dilaksanakan dalam prodi akuntansi berkaitan dengan dua hal tersebut, yaitu pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan dan pengembangan sistem mutu manajemen keuangan. Kalau perkuliahan pada periode sebelumnya, sebelum pihak Setia Indosakti menetapkan dua mata kuliah tersebut, ada 4 mata kuliah yang berhubungan dengan pengembangan sistem manajemen mutu ini, pengembangan sistem mutu manajemen ini, yaitu yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan produksi, berkaitan dengan SDM, dan berkaitan dengan pemasaran. 4 komponen tersebut itu diberikan kepada mahasiswa baik prodi manajemen ataupun prodi akuntansi. Namun saat ini dilakukan spesifikasi dengan hanya memberikan 2 mata kuliah pengembangan sistem mutu terhadap prodi akuntansi, yaitu pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan dan pengembangan sistem mutu manajemen keuangan. Contoh lain dalam pernyataan visi, misi, dan tujuan dalam sebuah UMKM yaitu UMKM Kopi Bubuk Brengos Samajaya. Dalam pernyataan visinya yaitu
menjadi kopi bubuk Cap Brengos sebagai coffee brand yang berkualitas dan dikenal dengan cita rasa khas kopi tradisional di Indonesia. Misinya adalah yang pertama, menghasilkan produk kopi yang berkualitas baik serta memastikan ketersediaannya bagi pelanggan. Yang kedua, mempertahankan cita rasa kopi tradisional sebagai ciri khas produk. Yang ketiga, menjadikan pelanggan sebagai prioritas paling utama. Yang keempat, memberikan motivasi karyawan dalam bekerja untuk kesejahteraan bersama. Tujuan dari kopi bubuk Brengos Samajaya ini adalah yang pertama, memperluas jangkauan, perluasan usaha dan pemasaran produk ke berbagai kota di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kopi dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan produksi kopi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, menjaga kepuasan pelanggan yang loyal dan meningkatkan pelanggan dengan menghadirkan produk yang inovatif dan mempertahankan kualitas. Dan yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha dan karyawan dengan pendapatan dari penjualan dengan optimal. Itu pernyataan visi, misi, tujuan pada salah satu UMKM yang ada di Malang. Dengan mengetahui penjelasan atau pengertian dari visi, misi, tujuan, serta contoh konkret yang telah dibuat baik di kampus kita, Setia Indo Sakti Malang, ataupun contoh pada UMKM, salah satu UMKM yang ada di Malang, maka selanjutnya adalah mahasiswa diminta untuk menyusun visi, misi, tujuan sesuai dengan tempat observasinya. Tahapan berikutnya setelah kita membahas mengenai visi, misi, dan tujuan, maka bahasan kita saat ini adalah berkaitan dengan kebijakan mutu. Apa itu kebijakan mutu? Kebijakan mutu merupakan sebuah statement komitmen yang disampaikan institusi. Jika sebuah institusi menggunakan sebuah standar, maka standar tersebut harus benar-benar diikuti. Dengan demikian, kebijakan mutu merupakan kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan puncak perusahaan tentang komitmen perusahaan dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktivitas keseharian organisasi atau perusahaan. Kebijakan mutu ini merupakan sebuah dokumen formal dari manajemen puncak sebuah perusahaan mengenai komitmennya dalam mengelola mutu produk dan layanan. Dalam ISO 9001-2015, pernyataan kebijakan mutu dinyatakan dalam klausal 5.21, di mana manajemen puncak harus memastikan bahwa kebijakan mutu yang dibuat haruslah yang pertama adalah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Dan yang kedua, mencakup komitmen organisasi untuk memenuhi persyaratan dan untuk terus-menerus secara kontinu menerapkan dan memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu. Yang ketiga adalah
membuat dan menyediakan kerangka kerja atau term of reference bagi karyawannya sehingga sasaran mutunya dapat dievaluasi. Dan yang keempat, dikomunikasikan dan dipahami oleh internal organisasi. Serta yang terakhir, yang kelima, ditinjau kesesuaiannya secara terus-menerus. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan mutu ini merupakan komitmen organisasi yang tertuang dalam sebuah pernyataan oleh manajemen puncak. Pernyataan komitmen tersebut itu tidak boleh melenceng dari visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam pernyataan komitmen tersebut itu juga harus menyediakan kerangka kerja agar karyawan dapat mencapai sasaran mutu pada kebijakan mutu tersebut sehingga dapat dilakukan evaluasi. Tentunya ketika kebijakan mutu tersebut telah tertuang dalam sebuah pernyataan, maka harus dapat dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada seluruh organ dalam perusahaan untuk dapat dimengerti. Dan yang terakhir adalah dapat dilakukan penyesuaian secara terus-menerus berkaitan dengan kebijakan mutu yang ada. Karena perusahaan pastinya ke depan akan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga berbagai atribut dalam visi, misi, tujuan, dan kebijakan mutu tentunya akan ikut berkembang pula menyesuaikan dengan keadaan terbaru dari perusahaan tersebut. Contoh dari pernyataan kebijakan mutu pada salah satu UMKM yang ada di Malang yaitu Kopi Bubuk Brengos Samajaya, yaitu Kopi Bubuk Samajaya berkomitmen untuk menjadikan pelanggan sebagai prioritas utama dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Maka dari itu perusahaan menerapkan perbaikan serta penyempurnaan berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen perusahaan kepada pelanggan, perusahaan berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan berkelanjutan dalam hal 1. Memastikan kepuasan pelanggan, 2. Peningkatan mutu dan kualitas produk kopi, yang ketiga, inovatif dengan tetap mempertahankan cita rasa khas tradisional produk kopi, dan yang keempat adalah mempertahankan harga yang bersaing dan terjangkau. Itu pernyataan kebijakan mutu yang dibuat oleh Kopi Bubuk Samajaya. Setelah kita mempelajari komponen sistem mutu manajemen berupa visi, misi, tujuan, dan kebijakan mutu, maka atribut berikutnya yang berkaitan dengan sistem mutu manajemen ini adalah pada tataran teknis, yaitu berkaitan dengan struktur organisasi dan jabaran tugasnya. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sedangkan pengertian dari jabaran tugas atau job description merupakan uraian jabatan atau gambaran tugas berupa
suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaannya dan di luar organisasi eksternal untuk mencapai tujuan unit kerja dan perusahaan secara luas. Dua hal ini berkaitan dengan struktur organisasi dan jabaran tugas merupakan dua hal dalam sebuah organisasi yang tidak dapat terpisahkan. Karena dengan adanya struktur organisasi, maka akan ada pembagian tugas yang dijabarkan dalam sebuah jabaran tugas atau job description. Komponen berikutnya yang berkaitan dengan sistem mutu manajemen adalah yang berkaitan dengan urusan teknis dalam suatu organisasi perusahaan. Apa itu? Yaitu SOP dan IK. SOP atau kita kenal dengan Standard Operating Procedure atau ada istilah lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut menggunakan istilah prosedur operasional standar, merupakan dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran atau usaha yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan pihak yang berperan dalam kegiatan tersebut. Sedangkan IK atau instruksi kerja dimaknai sebagai dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja yang dikenal dengan standar operasional prosedur. Secara prinsip, instruksi kerja menguraikan bagaimana satu langkah dalam suatu prosedur dilakukan. Terkadang penulisan prosedur sangat panjang sehingga tidak rinci penguraiannya, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih detail dan rinci dengan menggunakan instruksi kerja. Namun, terkait pembuatan instruksi kerja masih terdapat perdebatan. Instruksi kerja dibuat untuk menjelaskan bagian dari prosedur secara rinci, namun juga terdapat beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa instruksi kerja dapat dibuat apabila belum ada prosedur atau standar yang dibuat. Namun dalam hal ini saya termasuk yang mendukung bahwa instruksi kerja merupakan bagian dari prosedur. Apabila belum ada prosedur, maka tentunya perlu dibuat prosedur terlebih dahulu. Tidak semua prosedur memerlukan instruksi kerja. Apabila prosedur sudah cukup jelas menggambarkan proses, maka tentunya tidak diperlukan instruksi kerja. Sederhananya begini, kalau yang berkaitan dengan prosedur ini berhubungan dengan banyak departemen dalam perusahaan tersebut. Sedangkan instruksi kerja ini hanya berhubungan dengan satu departemen saja. Dan keberadaan instruksi kerja memperjelas terkait dengan apa yang disampaikan dalam SOP. Sehingga
adanya instruksi kerja ini pasti didahului dengan adanya SOP. Itu penjelasan akhir mengenai sistem mutu manajemen yang terdiri dari visi, misi, tujuan, kebijakan mutu, struktur organisasi, jabaran tugas, SOP, dan instruksi kerja. Khusus untuk SOP dan instruksi kerja pada pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan ini, kita akan membahas dua hal tersebut lebih detail pada aktivitas yang berhubungan dengan akuntansi keuangan. Sehingga kita akan membuat SOP dan IK-nya tidak jauh dari aktivitas pada akuntansi keuangan, terutama pada siklus akuntansi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, ada hal yang perlu saya ingatkan, yaitu segera tentukan tempat observasinya. Setelah menentukan tempat observasi, maka segera dibuat sistem mutu manajemen yang berhubungan dengan visi, misi, tujuan organisasi, kebijakan mutu, struktur organisasi, jabaran tugas, SOP, dan IK. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Terima kasih.